رمضان الفضيل. أنا سعيدة جدا بوجودي معكم. Nah, tadi di awal beliau membuka dengan semoga setiap tahunnya kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang semakin baik ibu-ibu semua, dan Allah menerima amal ibadah kita. Hari ini hari keberapa ibu-ibu? 8. Semoga di awal Ramadan ini menjadi tidak hanya semangat di awal, tapi juga nanti di tengah Ramadan hingga akhir Ramadan insya Allah. Dan beliau sangat senang sekali bertemu dengan ibu-ibu semua. سوف نتحدث اليوم عن صمود أهل فلسطين. Sahih. Dan insya Allah hari ini ibu kita akan membahas tentang ketangguhan keluarga Palestina. من يعرف ما هو أهم مكان في فلسطين؟ Mahwa? أهم مكان في فلسطين. Jadi ada pertanyaan dari Syekh Sundus, siapa yang tahu tempat apa sih yang paling penting di Palestina? Apa situs penting di Palestina? Masjid Al-Aqsa. ما شاء الله المسجد الأقصى. صحيح ممتاز. لماذا المسجد الأقصى مهم؟ Nah, pertanyaan berikutnya, tadi udah tahu jawabannya ibu. Kalau salah satu situs peninggalan umat Islam yang paling penting dikasih hadiah. Oke, ada hunakal hadiah liman ajabat. Tadi situs paling penting umat Islam, peninggalan umat Islam di Palestina adalah Masjid Al-Aqsa. Nah, ibu yang tadi ibu ya? Ibu yang paling depan. لماذا المسجد الأقصى مهم للمسلمين؟ Pertanyaan berikutnya, kenapa Masjid Al-Aqsa itu penting bagi umat Islam? إذا المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين. كانت القبلة في البداية تجاه المسجد الأقصى ثم تغيرت إلى الكعبة. لماذا؟ لماذا لم تكن القبلة منذ البداية إلى اتجاه الكعبة؟ لماذا غيروها؟ Di sini kita bisa lihat kenapa sih Allah memilih Baitul Maqdis itu sebagai kiblat pertama umat Islam. Kemudian baru berubah setelah berapa tahun, baru berubah ke Masjidil Haram. Kenapa sih? Kenapa nggak langsung dipilih Masjidil Haram sebagai kiblat pertama kita umat Islam? Kenapa harus Masjidil Aqsa terlebih dahulu? جعل الله المسجد الأقصى القبلة الأولى حتى يخبرنا أنه مهم للمسلمين، حتى يخبرنا أنه مهم لنا جميعا، أنه مكان مقدس بالنسبة لنا. Tujuan dari Allah memilih Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam adalah agar kita yakin, agar kita tahu betapa pentingnya kedudukan atau posisi Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam, betapa pentingnya Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. أيضا في رحلة الإسراء والمعراج قال الرسول صلى الله عليه وسلم إماما الأنبياء في المسجد الأقصى. Jadi ketika rihlah atau peristiwa Isra dan Mi'raj di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, jaraknya berapa ibu-ibu? Ada di layar, ada 1.235 km, jarak yang cukup jauh gitu. Perjalanan hanya dalam waktu 1 malam. Rasulullah diperjalankan dari Mekah, dari Masjidil Haram menuju ke Palestina yang di sana ada Masjid Al-Aqsa dengan menempuh jarak 1.235 km. ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء في رحلة المعراج وفرضت الصلوات الخمسة في السماء. إذا Kemudian dari Masjidil Aqsa inilah Rasulullah melakukan Mi'raj. Mi'raj inilah naik ke atas langit untuk menerima perintah apa ibu-ibu? Perintah sholat 5 waktu sehari semalam di langit dunia. Dan itu bertolaknya nggak langsung dari Masjidil Haram, tapi dari Masjid Al-Aqsa. كان الله عز وجل يستطيع أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى السماء، ولكنه أخذه إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء. لماذا؟ لماذا كانت الرحلة طويلة؟ لماذا لم يأخذه الله عز وجل من المسجد الحرام إلى السماء؟ Padahal dengan kuasa Allah, Allah bisa saja memberangkatkan Rasulullah SAW langsung dari Masjidil Haram menuju langit dunia. Tapi kenapa kok Allah harus membuat tempat transit dulu gitu, harus memerintahkan Rasulullah SAW untuk transit terlebih dahulu di Masjidil Aqsa? Kenapa sih? Padahal Allah sangat mampu memberangkatkan Rasulullah langsung dari Masjidil Haram ke langit dunia, tapi harus transit dulu di Masjidil Aqsa. Kenapa sih? أراد الله أن يخبرنا أن المسجد الأقصى هو ملك للمسلمين جميعا. المسجد الأقصى هو لنا جميعا. لهذا جعله الله جزء في هذه الرحلة المباركة. Ini menunjukkan Allah ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah milik setiap umat Islam.
Masjidil Aqsa adalah hak umat Islam. Oleh sebab itu, kenapa Allah tidak langsung berangkatkan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke langit dunia? Beliau ingin mengajarkan kepada umat Islam bahwasanya Masjidil Aqsa adalah bagian penting dari tubuh umat Islam, dan Masjidil Aqsa adalah hak bagi umat Islam yang harus diperjuangkan oleh umat Islam. من يعرف أيضا لماذا المسجد الأقصى مهم؟ قبل الرؤية للمسلمين ورحلة الإسراء والمعراج وأيضا ماذا؟ Tadi baru 2 orang yang jawab ya ibu. Kalau kenapa sih Masjidil Aqsa itu penting? Pertama udah dijawab sama ibu. Kiblat pertama, kedua tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Jawaban ketiga ada yang tahu? Masih ada hadiah ibu? Masih ada. Jawaban ketiga apa? Selain dia kiblat pertama, kemudian tempat rihlahnya Rasulullah SAW ke langit dunia. Ada yang tahu kenapa sih Masjidil Aqsa penting? Ada hadiah menunggu ibu-ibu. Tadi udah dijawab oleh ibu yang ibu abu-abu apa ungu ya? Jangan beliau lagi. ما هي المساجد التي تشد إليها الرحال؟ ما هي المساجد التي تشد إليها الرحال؟ ما هي المساجد التي نستطيع السفر فقط للصلاة إليها؟ Jadi beliau bertanya, ada hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada kita semua, kita boleh berlelah-lelah, kita boleh bersusah payah melakukan perjalanan jauh, traveling, boleh bersusah payah ke salah satu dari masjid ini, yaitu Masjid Al-Aqsa. Ini adalah salah satu, mungkin tujib al-ummahat awalah. Mungkin ada, tadi udah saya spill jawabannya. Tadi kan udah dijawab, kenapa Masjid Al-Aqsa penting. Yang pertama, karena kiblat umat Islam. Kedua, karena dia adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Yang ketiga, ibu-ibu, saya spill tadi sedikit dari hadis Rasulullah SAW. Boleh ada yang merangkum? Ibu yang kerudung hitam. Tempat makan li wiladatil anbiya. صحيح مكان بلاد الشام، يعني ليس المسجد الأقصى لكن المنطقة بلاد الشام كلها مكان ولادة وحياة أنبياء كثير من الأنبياء. Jawaban ibu benar, tapi secara umum Biladus Syam atau negeri Syam merupakan tempat lahir dan tempat wafatnya mayoritas para nabi dan rasul. Al-hadiyah lah. Masya Allah, banyak bertabur hadiah di bulan yang berkah ini, insya Allah SPP dan Salimah ya. Masya Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي أو مسجد هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى. Jadi saya kuatkan kembali dari Syekhah tadi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kita boleh berlelah, kita boleh bersusah payah, kita boleh nabung, kita untuk traveling, untuk mengunjungi salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Masjid apa aja ibu-ibu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memotivasi kita agar berkunjung ke Masjid Al-Aqsa selama ketika dia nanti merdeka, insya Allah. Dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang sholat di Masjid Al-Aqsa itu pahalanya cukup besar ibu-ibu. Dalam sebuah hadis dikatakan, dalam sebuah riwayat dikatakan pahala sholat di Masjid Al-Aqsa itu sebanyak 250 derajat dibanding dengan 250 kali lebih besar dibanding dengan kita sholat di masjid-masjid yang lain. أن يكون لديهم مكان صغير يرون منه بيت المقدس أحب إليهم من الدنيا كلها. يعني سوف يأتي زمان يكون بيت المقدس شيء غالي جدا يتمنى الناس أن يروه فقط. Dan akan datang suatu zaman ini di akhir zaman nanti ibu-ibu, dan ini sudah terjadi saat ini, di mana barang siapa kaum muslimin di antara kaum muslimin ini yang memiliki sejengkal tanah aja di Masjid Al-Aqsa, maka itu lebih baik baginya dari dunia dan seisinya. Nah sekarang itu sudah terjadi, bagaimana mahalnya harga rumah di Masjidil Aqsa. Mahal kenapa? Karena penduduk Al-Aqsa tidak mau menyerahkan rumah mereka kepada penjajah. Nah, makanya nanti akan datang suatu zaman sejengkal tali kekang kuda tersisa dari tanah tersebut milik umat Islam itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah SAW.
أيضا المسجد الأقصى لا يدخله المسيح الدجال، مكان مبارك، وصال الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليه وقال لنا أنه مكان آمن لا يدخله المسيح الدجال. Dan ternyata juga ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya Masjidil Aqsa adalah salah satu juga dari antara masjid yang tidak dimasuki oleh Dajjal, ibu-ibu. Jadi selama ini kita tahu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah dua tempat agung yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ternyata Masjidil Aqsa juga tempat yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj juga tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Dia adalah tempat yang aman. إذا المسجد الأقصى هو لنا جميعا، المسجد الأقصى هو لك ولك وللجميع مثل المسجد الحرام. المسجد الحرام والكعبة لجميع المسلمين، أيضا المسجد الأقصى هو لجميع المسلمين. Dari apa yang beliau sampaikan tadi, dari hadis-hadis Rasulullah, dari ayat-ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah milik siapa, ibu-ibu? Milik umat Islam, milik kita semua, milik saya, milik beliau, milik ibu-ibu semua. المسجد الأقصى غالي وعزيز مثل بيتك بالضبط، مثل الأشياء التي تملكينها تماما. Mutarjim. أين هو المسجد الأقصى في سوريا؟ Nah, sekarang ada pertanyaan dari Syekhah. Yang mana yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa yang ada di layar ibu-ibu, kiri dan kanan? Ada yang jawab warna merah. Yang lain? Yang kuning, qalat Qubatus Sakhrah wa qila qiblatul Masjidul Qibli. Nah, ajabat Qubatus Sakhrah wa minhum man ajabat al-Qibli. ما هذا؟ Yang ditunjuk Syekhah apa? ini المسجد الأقصى؟ Oh. Tafadhali. ini masjid Qubat As-Sakhra dan ini masjid Al-Qibli. المسجد الأقصى هو كل ما لا يعلم. Sakhra. Kalau yang ditunjuk yang ada titik merahnya itu di bawah itu Masjid Al-Qibli. Nah, yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa secara keseluruhan adalah komplek yang ada di dalam area kuning itu. Jadi Masjidil Aqsa bukan hanya Quba Sakhra, bukan hanya Masjid Qibli, tapi seluruh area yang ada di dalam pagar. المسجد الأقصى كبير جدا، هو كل ما لا يعلم مساحته 144,000 متر. Luasnya besar banget ibu-ibu. Jadi Masjidil Aqsa yang selama ini kita kenal bukan hanya terdiri dari satu masjid, tapi di dalamnya ada banyak masjid dan tempat-tempat suci. Dan luas area Masjid Al-Aqsa secara keseluruhan itu yaitu sekitar 144.000 meter persegi. Jadi dimaksud dengan Masjidil Aqsa adalah area yang ada di dalam garis merah. Sekarang udah tahu ya ibu ya, nggak boleh salah lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa bukan hanya Quba Sakhra, bukan hanya Masjid Qibli, tapi seluruh area yang ada di dalam pagar. Yang إذا صليتم هنا أو هنا أو هنا في أي مكان داخل السور سوف تأخذون أجر الصلاة في المسجد الأقصى. Jadi kalau ibu-ibu nanti diberi rezeki berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, ibu-ibu terserah mau pilih sholat di mana aja, mau di Masjid Qibli, mau di Masjid Quba Sakhra ataupun di pohon-pohon itu pahalanya sama, karena semua area itu adalah area Masjid Al-Aqsa. هل تريدون الذهاب إلى المسجد الأقصى؟ Pada pengen ke Masjid Al-Aqsa nggak ibu-ibu? Yang kencang, pada mau nggak? Hayya, ayo kita. Sekarang kita rila virtual dulu ya. Kita rila virtual dulu sebelum kita menginjakkan kaki di sana setelah Masjid Al-Aqsa merdeka insyaallah. Nah, ini kita sudah masuki tempat wudhu dulu ya ibu-ibu, mau sholat ceritanya. المسجد الأقصى sekali besar, sekali indah. Masjid Al-Aqsa katanya sangat besar dan sangat indah. Nah, ini kita naik tangga dulu, virtual dulu ya. Insya Allah pada suatu hari nanti Allah rezekikan kita berkunjung ke sana insya Allah. Amin. Nah sekarang kita berada dalam Quba Sakhra. Bayangin aja dulu ibu, menghayal aja dulu ya. Sekarang kita ada dalam Masjid Quba As-Sakhra.
Dari Quba Sokro kita akan menuju Masjid Al-Qibli. Ini masjid kiblat memang. Ini yang disebut dengan Masjid Al-Qibli. الجميع يذهب إلى المسجد الأقصى، الكبار والصغار، الجميع يحب المسجد الأقصى. Jadi semua penduduk Al-Quds itu sangat mencintai, atau Palestina secara keseluruhan sangat mencintai Masjid Al-Aqsa. Jadi yang datang ke masjid tidak hanya bapak-bapak tua, tidak hanya ibu-ibu, tapi anak-anak juga ikut ke masjid karena mereka semua cinta banget dengan Masjid Al-Aqsa. نجد أن الناس دائما تحرص على أن تأخذ أطفالها الصغار إلى المسجد الأقصى حتى يحبوه ويتعلقوا به. Nah, di sini kita bisa melihat keluarga Palestina, ibu-ibu atau orang tua Palestina itu mereka dari kecil sudah mengajak anaknya yang kecil ke Masjidil Aqsa ini agar melatih mereka, mengajarkan mereka untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap Masjid Al-Aqsa. Jadi dari kecil sudah diajak, sudah dikenalkan tentang هذا Masjid Al-Aqsa. المكان الجميل الكبير الرائع هو لكم، هو لنا جميعا، هو ملكنا، هو حقنا. Nah, tempat yang kita lihat saat ini, Ibu, tempat yang begitu indah, masjid yang sangat indah ini adalah milik siapa, Ibu? Milik siapa? Milik kita. Kita rela nggak kalau diambil sama orang? أيضا هناك حلقات علم داخل المسجد الأقصى. إن شاء الله نحن أيضا سوف نجتمع في حلقة علم داخل المسجد الأقصى. Tadi kita lihat ada halaqah ilmu, majelis ta'lim dalam Masjidil Aqsa. Insya Allah nanti majelis ta'lim nggak hanya di masjid ini, Ibu. Insya Allah nanti kita juga bikin majelis ta'lim di Al-Aqsa, insya Allah. Al-Qibli. Kalau sekarang di dalam suasana di dalam Masjid Al-Qibli. Tadi di dalam Masjid Quba Sokro, kalau sekarang di dalam Masjid Al-Qibli. Lumayan luas. من يعرف لماذا؟ الآن سوف نعرف ما هي الانتهاكات أو المشاكل التي يتعرض لها المسجد الأقصى. نحن نعرف أن المسجد الأقصى محتل، صح؟ من يحتل المسجد الأقصى؟ Sekarang kita mau lihat apa aja sih kezaliman yang dialami oleh saudara kita yang ada di Masjid Al-Aqsa. Siapa yang tahu? Ada soal lahum. Siapa yang tahu apa aja sih apa yang terjadi saat ini di Masjid Al-Aqsa? Masih ada hadiah, Ibu? Oh, masih ada hadiah. Siapa yang tahu apa yang terjadi saat ini di Masjid Al-Aqsa? Tadi sebelah sini udah, depan udah, sebelah sini belum ada. Nah, Ibu, boleh Ibu apa yang terjadi saat ini di Masjid Al-Aqsa? Genosida ila al-ibadah al-jamaiyah. Al-ibadah al-jamaiyah. Ma hadatsa al-yawm fi Masjid Al-Aqsa? ماذا؟ من يحتل ولا ماذا؟ ihtilal. Apa yang terjadi saat ini? Lakinnaha ajabat al-ibadah laysa al-ihtilal. Sedikit benar tapi belum benar. Karena genocide ini terjadi di Gaza. Sekarang di Masjid Al-Aqsa. Apa yang terjadi saat ini di Masjid Al-Aqsa? نحن لا نستطيع الذهاب إلى المسجد الأقصى. لماذا لا نذهب؟ نحن لا نستطيع أن نذهب لأن الاحتلال الإسرائيلي اليهودي يحتل المسجد الأقصى، يريد أن يأخذه منا. Jadi mungkin ini Ibu, yang terjadi saat ini di Masjid Al-Aqsa adalah Masjid Al-Aqsa ini di bawah kendali Israel, di bawah penjajah Israel. Nah, genosida yang terjadi di Gaza adalah hasil dari karena penduduk Gaza mencoba untuk melindungi Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa saat ini berada di bawah penjajahan Israel. Genosida-nya terjadi di Gaza, di tempat lain, di kota lain, tapi masih wilayah Palestina. المسجد الأقصى موجود في مدينة اسمها القدس. Masjid Al-Aqsa di mana, Ibu? Masjid Al-Aqsa di mana? Letaknya? Nama kotanya apa? Al-Quds. Karena ada yang jawab Gaza. Jadi Masjid Al-Aqsa itu terletak di Al-Quds. ماذا يفعل الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى؟ أولا يرمون القنابل على المصلين حتى يخرجوهم من المسجد الأقصى. Nah, kita bisa melihat apa aja sih yang dilakukan oleh penjajah Israel terhadap warga di Al-Quds ketika mereka masuk area Masjidil Aqsa. Mereka menghujani para jemaah dengan bom, dengan senjata. Ini yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara kita di Masjid Al-Aqsa. ثانيا يقوم اليهود بالرقص والغناء يدخلون المسجد الأقصى ويرقصون ويغنون داخل المسجد الأقصى. Yang kedua, pelecehan berikutnya yang mereka lakukan adalah mereka bernyanyi, menari, Bu, di dalam komplek masjid kita. Nyanyi dan apakah di masjid kita diperbolehkan berdansa atau nari? Gak boleh. Tapi ini dilakukan oleh Israel, dilakukan oleh penjajah di dalam masjid kita. هذا المسجد الأقصى
اليهود بالرقص والغناء فيه ويمنعون المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى. Ini adalah realita atau kondisi Masjid Al-Aqsa, masjid kiblat pertama kita saat ini. Mereka dijajah dan diperbolehkan bernyanyi. Para penjajah diperbolehkan bernyanyi dan menari di sana. Inilah realita. Apakah kita setuju? Apa kita ridho dengan hal ini, Ibu? يجب أن ندافع عن المسجد الأقصى صحيح؟ Kita harus dengan kondisi seperti ini, apakah kita perlu membela Masjid Al-Aqsa? Perlu. أيضا اليهود يقومون بالحفل أسفل المسجد الأقصى. إذا حفلنا أسفل البناء سوف يهدم، فيحاولون أن يهدوا أن يقوموا بهدم المباني الموجودة داخل المسجد الأقصى. Nah, selain itu mereka juga penjajah Israel membuat gorong-gorong gitu ya, membuat terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Ketika nanti di bawah Masjid Al-Aqsa itu sudah kosong, maka akan mudah ambruk. Ini yang dilakukan oleh Israel. Ini enggak diekspos oleh berita. Ini yang terjadi saat ini di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. يبنون المعابد اليهودية أسفل المسجد الأقصى. Nah, mereka di dalam gorong-gorong tersebut, di dalam terowongan tersebut, mereka juga membangun tempat ibadah. Jadi ketika nanti Masjid Al-Aqsa roboh, tempat ibadah inilah yang akan muncul. هل توافقين أن يصبح المسجد بجانب بيت مكان عبادة اليهود؟ Apakah kita ridho jika masjid kita, tempat ibadah kita nanti berubah menjadi tempat ibadah mereka? Apakah kita rela? ما هو هدف اليهود الحقيقي من هذا؟ لماذا يفعل اليهود هذا؟ لأنهم يريدون مسح المسجد الأقصى إزالته وبناء هيكل سليمان مكانه. Jadi tujuan Israel, penjajah Israel melakukan itu semua adalah yang pertama adalah untuk melenyapkan atau menghilangkan Masjid Al-Aqsa dari muka bumi ini. Setelah ini jadi dikaitkan dengan mungkin mubasyaratan ila masmut. Nah, la asmut ila ahli Filastin. Bisa berdikir. بسبب ما حدث في المسجد الأقصى قام الناس قام مجموعة من الناس بمحاولة الدفاع عن المسجد الأقصى. فماذا حدث؟ لأنهم حاولوا أن يدافعوا عن المسجد الأقصى ومن غزة حدثت الجنوسايد في غزة. Jadi atas realita atau kondisi yang tadi dialami oleh Masjid Al-Aqsa, apa yang dilakukan oleh penduduk Palestina terutama Gaza, terjadilah peristiwa 7 Oktober, terjadilah pembantaian besar-besaran. Ini adalah upaya untuk membela Masjid Al-Aqsa, mempertahankan kesucian Masjid Al-Aqsa. Terjadilah peristiwa 7 Oktober dan قتل أكثر من 48,000 شخص وجرح أكثر من 100,000 شخص وفقد معظم الناس بيوتهم. أصبحت غزة عبارة عن بنيان. jadi dari genocide sebelum gencatan senjata kemarin sekitar 48.000 jiwa syahid dan 100.000 lebih luka-luka. ماذا كانت ردة فعل الناس؟ ماذا فعل الناس؟ هل قالوا يا الله لماذا فعلت معنا هذا؟ أنت لا تحبنا؟ ماذا كانت ردة فعل الناس؟ Lantas apa yang dilakukan? Lantas apa reaksi? Ya, atau apa yang dilakukan oleh penduduk Palestina ketika mereka mendapatkan atau mengalami genosida pembantaian besar-besaran? Apakah mereka bilang, ya Allah, kenapa sih harus kami? Kenapa sih harus kami menderita? Kenapa harus kami yang menerima musibah ini? Apakah mereka mengatakan itu? Mari kita lihat. انظروا هذه الإجراءات تقول خشيت من منزلها ذهب منزلها أولا تقول لا بأس نحن لنا الجنة نحن نريد الجنة لا نريد الدنيا. هذه قتل ابنها تقول لا بأس هو شهيد في الجنة الحمد لله. Ini adalah contoh potret keluarga Palestina terkhusus Gaza. Ini bukti ketangguhan keluarga Palestina. Ketika rumah mereka dihancurkan, anak-anak mereka syahid, suami mereka ditangkap, apa yang mereka jawab? Gak apa-apa rumah kami hancur, karena insya Allah kami yakin Allah akan bangunkan bagi kami rumahnya di surga. Dan kalaupun anak-anak kami syahid, ini adalah sebuah kemuliaan bagi kami. Ini adalah bukti ketangguhan ibu-ibu Gaza. لماذا هم صابرون؟ هل لو كنا مكانهم سوف نكون مثلهم؟ هل لو كنا مكانهم وقتلنا بيوتنا وأحبائنا هل سنقول لا بأس الحمد لله؟ هل سنكون مثلهم؟ Apa sih rahasia kesabaran mereka ini, ketangguhan mereka ini? Kalau misalnya nih ibu-ibu, kita semua ada di posisi mereka, apakah bisa kita sabar itu? Bisa nggak ibu-ibu kita sabar itu? Belum tentu. لماذا؟ لماذا هم صابرون؟ كيف أصبحوا صابرين؟ سوف أتكلم عن 3 أسباب جعلتهم صابرين وصامدين.
Nah, apa sih rahasia ketangguhan ibu-ibu ini atau ketangguhan keluarga Palestina menghadapi berbagai penderitaan yang mereka alami? Ada 3 sebab atau ada 3 rahasia kesabaran mereka atau ketangguhan mereka. السبب الأول والمهم هو قوة الإيمان واليقين. كلام الله عز وجل القرآن الكريم هو الذي يعطينا الصبر والصمود. Sebab yang pertama atau kunci yang pertama, rahasia yang pertama adalah kekuatan iman dan yakin. Jadi apa yang membuat mereka yakin ibu-ibu? Yang membuat penduduk Gaza atau Palestina secara umum sabar menghadapi segala penderitaan yang mereka alami adalah keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman mereka yang membuat mereka bisa bersabar. ماذا نجد في القرآن؟ إذا قرأنا القرآن ماذا نجد؟ نجد قصص الأنبياء الذين عانوا وهم في الدعوة إلى قومهم. نجد أن الله يقول لنا اصبروا وصابروا ورابطوا. نجد أن الله يقول لنا عن أجر الصابرين وأجر الشهداء. لهذا القرآن يثبتنا ويطمئننا. Jadi rahasia kesabaran dan ketangguhan penduduk Palestina ini adalah Al-Quran ibu-ibu. Kalau kita buka Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, kita tadaburi, kita baca tafsirnya, kita baca artinya, maka akan kita dapati banyak kisah-kisah kesabaran para nabi dan rasul. Di sanalah, dari sinilah, dari Al-Quranlah penduduk Gaza atau Palestina secara umum mempelajari atau mengambil kesabaran, kunci-kunci kesabaran mereka adalah Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran mereka apa yang mereka alami ini juga yang dulu dialami oleh para nabi dan rasul kita. Maka dalam Al-Quran disebutkan ada ayat isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan bersabarlah, warabitu, dan teruslah berjuang. Ini adalah ayat yang senantiasa mereka gaungkan ketika mereka mengalami kesusahan, ketika mereka mengalami penindasan. Maka ayat yang mereka ingat adalah ayat kesabaran, isbiru wasabiru. Dan barang siapa yang bersabar, mereka akan mendapatkan pahala dan akan masuk surga tanpa hisab, insyaallah. أيضا القرآن الكريم يخبرنا أن الله سوف ينصر المؤمنين ولو بعد فترة طويلة. لهذا الذي يقرأ القرآن يكون عنده يقين، يكون عنده صبر، يكون عنده ثبات، يكون مؤمن أن الله معه سوف يعطيه أجر عظيم في الآخرة. Dan Allah juga berjanji dalam Al-Quran, barang siapa yang bersabar, barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mereka nanti akan mendapatkan buah dari hasil kesabaran mereka itu, meskipun waktunya panjang ibu-ibu, meskipun waktunya lama. Kalau orang kan sabarnya, ya saya sabar tapi cuma 2 jam gitu, atau cuma berapa hari. Kalau warga Gaza enggak, warga Palestina mereka harus bersabar dalam waktu yang cukup lama. Bisa jadi mereka tidak melihat hasil itu, bisa jadi mereka tidak melihat kemenangan, tapi mereka yakin dengan janji Allah bahwasanya di setiap musibah, di setiap kesulitan pasti nanti ada hadiahnya. Ada hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir. Nanti kita mau melihat bagaimana sih interaksi penduduk Gaza dengan Al-Quran. Apakah mereka hanya baca Quran ketika Ramadan seperti kebanyakan kita, balik ke Al-Qurannya, atau buka Al-Qurannya di Ramadan doang? Mari kita lihat. Masya Allah. Ini kita lihat video ini ibu-ibu. Video ini sebelum perang ibu-ibu. Jadi mereka interaksi mereka dengan Al-Quran itu udah jauh sebelum perang. Interaksi mereka yang begitu kuat dengan Al-Quran jauh sebelum perang. Nah ini adalah video di mana lebih dari 1417 orang hafizah. Mereka menyetorkan hafalannya 1 kali duduk ibu-ibu. 30 juz 1 kali duduk. Itu sebanyak 1400 sekian orang. Ini sebelum perang. Jadi mereka interaksi dengan Al-Quran sudah cukup begitu dekat. Nah, jalsa wahidah. Hanya dalam 1 waktu, 1 kali duduk gitu. نجد في هذا الفيديو صغار وكبار ونساء ورجال الجميع قرأوا القرآن في جلسة واحدة. هذا معناه أنهم اهتموا به كثيرا جدا. حسنا Nah di video ini kita lihat tidak hanya bapak-bapak yang hafal ibu-ibu, ada ibu-ibu juga, ada anak-anak, ada ibu menyusui juga, ada ibu hamil, semuanya ikut serta berpartisipasi dalam memeriahkan. Kalau kita mungkin hanya sekedar meriahkan ya udah hadir aja, tapi mereka adalah peserta hafizah, peserta penghafal Quran. Jadi dalam 1417 orang ini ada nenek-nenek, ada ibu menyusui, ada ibu yang bawa anak, ada anak kecil. Mereka menyetorkan hafalannya 1 kali duduk.
Nah, ini sebelum perang. Nah, pas perang apakah mereka bilang, "Ya Allah, aku lapar, aku ketakutan, aku nggak usah deh ngapal Quran, udah aku mati aja deh," gitu. Apakah mereka mengatakan hal ini? Enggak. Ternyata sebelum perang dan ketika perang kondisinya sama. Mereka nggak pernah jauh dari Al-Quran. Jadi mereka nggak ngeluh, "Saya lapar nih, ada uzur nggak bisa ngapal Quran karena lapar atau karena takut dengan suara drone atau bom." Enggak. Mereka sama kondisi mereka sebelum dan ketika perang sama. Jadi bisa kita lihat ketika perang rumah-rumah mereka dihancurkan, masjid-masjid nggak ada yang berdiri utuh ibu-ibu, semua masjid dihancurkan oleh Israel, rumah-rumah mereka juga dihancurkan. Tapi kita lihat mereka bahkan mendirikan tenda-tenda khusus untuk belajar Al-Quran, tenda-tenda khusus untuk menghafal Al-Quran. Padahal mereka dalam kondisi lapar. Kalau kita lihat mungkin karena fisik mereka cakep, jadi nggak kelihatan buriknya gitu ya. Padahal mereka menahan lapar, mereka menahan rasa takut karena banyak dari kerabat mereka yang sudah syahid mendahului mereka. Tapi mereka tetap menghafal Al-Quran di tenda-tenda. Nah, salah satu contohnya adalah ibu yang tadi kita lihat, beliau itu memiliki 6 orang anak. Tapi ketika agresi, 2 putri beliau syahid, ibu. Putri pertama dengan suaminya, maksudnya putri dengan menantu beliau, putri kedua juga syahid. Dan kedua putri ini adalah penghafal Al-Quran. Lantas apakah ibu-ibu itu langsung patah semangat? Ya udahlah, putri saya sudah syahid, apa yang bisa saya lakukan? Enggak. Tapi beliau berazam ketika kedua putri beliau syahid, beliau malah bertekad, saya juga akan menempuh jalan seperti yang dilakukan oleh putri saya. Saya akan menghafal Al-Quran, saya akan menyelesaikan hafalan saya 30 juz, kata beliau. Sekarang kita lihat kondisi kita, ibu. Kita mungkin nggak ada cobaan yang begitu berarti ya, paling ngantuk, lapar, bunyi kruk-kruk gitu. Nah, apakah kita bisa seperti mereka gitu? Kita paling ya baca berapa halaman ngantuk gitu. Tapi kalau mereka enggak, di depan mereka ada senjata-senjata, ada tentara Israel yang siap menembak mereka kapan aja. Kalau kita bandingkan kondisi kita saat ini dengan mereka, apakah kita masih berleha-leha, masih tidak semangat? Subhanallah. السبب الثاني الذي يجعلهم يصامتون هو وضوح الهدف. عندما يربون أبنائهم من الصغير على أن هدفهم هو تحرير المسجد الأقصى. إذا كان لدينا هدف كبير واضح سوف نكون صابرين، سوف نكون صامدين. نحن أيضا يجب أن نربي أبنائنا على نفس الشيء، على هدف كبير عظيم كتحرير المسجد الأقصى. Jika rahasia pertama tadi adalah keyakinan yang kuat dengan janji Allah, maka rahasia kesabaran atau keteguhan penduduk Palestina yang kedua adalah mereka punya tujuan yang jelas, ibu-ibu. Mereka punya tujuan yang besar, yaitu membebaskan Masjid Al-Aqsa. Jika kita punya tujuan yang jelas, jika kita punya tujuan yang agung, maka kita akan sabar dengan apa aja ujian yang datang menyambangi kita. Apapun aral merintang akan kita hadapi ketika kita punya tujuan yang jelas. Ini yang dilakukan oleh ibu-ibu Palestina ketika mereka mendidik anaknya dari kecil. Anak ini sudah ditanamkan, sudah diajarkan, kelak ketika kamu besar, kamu adalah pembebas Masjid Al-Aqsa. Jadi sudah diajarin dari kecil. Makanya mereka bisa tangguh, mereka bisa sabar, karena tujuan mereka jelas di depan gitu. Ada tujuan yang mereka tuju, ada hal yang mereka ingin meraih di depan sana. Nah. هذا الجندي الإسرائيلي دخل بيوت الناس في غزة كي يقتلهم، كي يأذيهم. وجد أن في كل بيت يوجد صورة للمسجد الأقصى. استغرب وقال وضوح الهدف، لأن هدفهم واضح وهو تحرير المسجد الأقصى. لهذا هم صابرون، لهذا هم صامدون. Nah, ini salah satu buktinya. Ini review dari mereka langsung, ibu. Ini adalah tentara Israel. Ini pengakuan jujur dari tentara Israel ketika dia dan tentara-tentara lainnya menerobos masuk ke rumah warga Gaza. Mereka kaget gitu ketika mendapati di dalam rumah warga Gaza tersebut di setiap rumah itu ada ada gambar Masjid Al-Aqsa.
Nah, ini menunjukkan betapa jelasnya tujuan warga Gaza adalah Masjid Al-Aqsa. Tujuan mereka berada di Gaza, tujuan mereka melahirkan anak-anak, tujuan mereka mendidik anak-anak mereka adalah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan tujuan itu terpampang nyata di setiap rumah warga Gaza. Inilah pengakuan langsung dari tentara Israel. Ketika mereka masuk ke Gaza, mereka kaget di setiap rumah warga Gaza itu ada Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau ibu-ibu, kalau kita ingin menggapai tujuan kita, kita harus menempel di dinding rumah kita, menempelkan dinding rumah kita apa tujuan yang akan kita capai tersebut. Ini yang dilakukan oleh warga Palestina terkhusus Gaza. Satu rumah. Nah, di sini pentingnya peran ibu-ibu, pentingnya peran perempuan, pentingnya peran seorang ibu mendidik anak-anaknya. Jadi ketika anak kita lahir, kita mempunyai anak atau adik atau saudara, disinilah ibu-ibu berperan penting mendidik anak-anaknya, mengenalkan kepada mereka tentang tujuan utama mereka. Nah, alhamdulillah di Adara sendiri kita punya program Satu Rumah Satu Aqsa, dan kita sudah sampaikan kepada ibu-ibu juga, dan juga mungkin ibu-ibu Salimah dan SPK di sini juga sudah menyampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya Adara saat ini punya program Satu Rumah Satu Aqsa. Ini terinspirasi dari yang dialami oleh tentara Israel tadi, di mana ketika mereka masuk ke Gaza, mereka mendapati Masjid Al-Aqsa di setiap rumah warga Gaza. Nah, kita pengen juga menanamkan hal yang sama di Indonesia. Di setiap rumah warga Indonesia ada Masjid Al-Aqsa, karena tujuan kita jelas. Peran seorang ibu itu sangat penting, yaitu mendidik anak-anaknya, mengenalkan anak-anaknya tentang Masjid Al-Aqsa. نعم ممكن ولكن أنا أخبرتهم بالسبب الأول والثاني. السبب الثالث الذي يجعل الناس صامدين هو العلم. العلم هو الذي يجعل الناس صامدين. إذا كان المؤمن قوي الإيمان وكان قوي العلم، هذا يجعل المؤمن واثق من نفسه، واثق أن الله سينصره، ويجعل المؤمن قوي يستطيع أن يساعد غيره ويساعد الأمة. Dan rahasia ketiga ibu-ibu, rahasia ketangguhan warga Gaza dan Palestina yang ketiga, yang pertama tadi apa ibu-ibu? Nahnu nuraji awalan. Yang pertama apa? Kekuatan iman. Yang kedua, punya tujuan yang jelas. Yang ketiga adalah ilmu. Jadi tiga rahasia inilah yang membuat betapa tangguhnya ibu-ibu atau perempuan-perempuan atau secara keseluruhan warga Palestina adalah pendidikan. Ketika kita kuat secara fisik, kuat secara keilmuan, kuat secara akademis, maka kita akan sangat yakin bahwasanya janji Allah itu pasti. Kita tidak hanya sekedar berdoa, tapi kita punya ilmu, kita punya keyakinan. Kita berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Palestina, untuk negeri kita. Nah, ini bisa kita lihat ibu-ibu, bukti rahasia ketangguhan penduduk Gaza adalah di seluruh di Gaza ya. Ini hanya di Gaza 96,4% penduduk Gaza itu berpendidikan. Padahal mereka diblokade, mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan minum, mereka kekurangan banyak hal yang tidak mudah mereka dapat seperti di Indonesia. Tapi meskipun begitu, tingkat pendidikan mereka itu lumayan tinggi, dan ini menyaingi negara-negara kaya ibu-ibu. Mereka negara miskin, mereka negara yang dimiskinkan, mereka negara yang dijajah saat ini. Tapi tingkat pendidikan mereka 96,4%, tertinggi di dunia saat ini, bahkan lebih tinggi dari negara-negara kaya. Nah, di agresi dari 7 Oktober hingga hari ini, Israel sudah menghancurkan hampir lebih 80% masjid-masjid dan tempat pendidikan. Tapi apakah mereka berhenti sampai di sini? Penduduk Gaza, apakah mereka ya udahlah, masjid kita udah hancur, universitas kita udah nggak ada, sekolah-sekolah udah hancur, kita nggak usah belajar? Apakah mereka seperti itu? Di sini kita bisa lihat
Mereka tidak putus asa sama sekali ibu. Meskipun tidak ada sekolah, tidak ada universitas, mereka belajar di tenda-tenda, mereka belajar di atas puing-puing rumah mereka. Hadil khaymah. الطلاب يدرسون في الخيمة أيضا، يدرسون في كل مكان بين الأنقاض في المدارس المهدمة، المهم أن يكملوا تعليمهم. Mereka belajar di mana aja bu, di tenda-tenda, di atas runtuhan. Yang penting mereka bisa tetap terus belajar dimanapun tempatnya. أنا شخصيا أدرس طلاب أونلاين في غزة. أنا أستغرب كيف هي في وسط القصف تذهب لكي تدرس وتكون حريصة، الطالبة تكون حريصة على الدراسة، تقول لي أستاذة أجل درسيني أنا أريد أن أدرس، رغم أنها في وسط القصف، رغم أن بعض الطالبات أبوهم استشهد أو والدهم يكون في السجن، ولكن رغم هذا يدرسون، يقولون لا نحن لا نريد أن نضيع أي حصة علينا. Masya Allah, ternyata beliau juga ngajar online ibu. Beliau mengajar anak-anak Gaza secara online di saat agresi ini. Tapi yang beliau orang Gaza, tapi beliau sendiri takjub gitu dengan betapa teguh dan sabarnya penduduk Gaza meski di bawah gempuran Israel, di bawah gempuran agresi, mereka tetap belajar secara online. Bahkan ada yang nelfon beliau, kita belajar sama ustazah gitu. Kapan nih waktu kita belajar gitu? Mereka saking semangatnya gitu, tanpa putus asa, tidak kenal putus asa. رغم أنه لا يوجد كهرباء يشحنون الهواتف حتى يحصلوا على النت، يشحنون الهواتف بالطاقة الشمسية، يجلس الهاتف 6 ساعات حتى يشحن فقط، ورغم ذلك يحرصون على الدراسة. Masya Allah, mereka bagaimana cara mereka bisa belajar online dengan ustazah? Mereka mencas HP-nya mungkin setengah jam menggunakan panel surya. Karena biar mereka bisa belajar, biar mereka bisa berinteraksi dengan gurunya yang berada di luar Gaza. هذا الطالب ناقش رسالة الماجستير أو الدكتوراه داخل الخيمة، يعني رغم أنه لا يوجد جامعة، ورغم أن كل شيء قصف ومنزل قصف لا يوجد لديه منزل حتى، يناقش رسالة من داخل الخيمة. Masya Allah, ini juga luar biasa ibu-ibu. Ini juga di 2024 kalau nggak salah seorang warga Gaza sedang melakukan sidang disertasi atau sidang magisternya di tenda-tenda pengungsian. Karena dia tahu sudah tidak ada kampus yang berdiri tegak, tapi demi tetap melanjutkan magister atau doktornya, beliau tetap melakukan sidang darurat ya, di tenda darurat. Luar biasa banget warga Gaza. هذا مسؤول اليونسف يقول لأن أهل مصر متعلمين بهذا هم يستطيعون بناء بلدهم بسرعة. يقول أن السبب الأساسي في الموت هو العلم. إذا كان المؤمن قويا ومتعلما، إذا كان قوي إيمانيا وقوي علميا، يستطيع أن يحرر بلده، يستطيع أن يبني وطنه، يستطيع أن يساعد غيره، يستطيع أن يظل صامت وصامت ويكون مثقف واعي. Jadi adalah salah satu utusan UNICEF ya, kesaksian langsung kenapa Gaza itu bisa dibangun begitu cepat. Karena warganya tadi berpendidikan. Selain berpendidikan, mereka punya akidah yang kuat. Jadi dua kesatuan combo double kill ini yang ditakuti oleh Israel. Dan ini merupakan kesaksian langsung dari UNICEF kenapa Gaza itu bisa dibangun begitu cepat. Karena orang-orangnya, warga Gaza berpendidikan. Mereka sangat concern dengan ilmu. Mereka sangat fokus memperhatikan pendidikannya. Yang kedua, akidah mereka. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari warga Gaza. Akidah yang kuat dan ilmu yang kuat. Anak uraja ya nih. Oke, jadi kita review lagi nih Ibu. Kita merojah lagi. Ada 3 kunci atau 3 rahasia keteguhan atau ketangguhan warga Gaza. Tadi yang pertama apa Ibu? Apa? Kekuatan iman. Yang kedua? Tujuan yang jelas. Yang ketiga? Ilmu. Masya Allah. Lulus. هذا العلم قوة الإيمان ووضوح الهدف. العلم هذا دور الأمهات، هذا دوركم أنتم. الأم هي التي تربي ابنها على أن يكون مؤمن قوي، هي التي تربي ابنها على أن يكون لديه هدف واضح، وهي التي تشجع ابنها على الدراسة. لهذا هذا دوركم أنتم كأمهات. Jadi 3 kunci kesabaran dan ketangguhan tadi Ibu nggak mungkin tiba-tiba ada gitu loh. Disitulah peran penting para ibu, disitulah peran penting para ummahat. Mereka mengajarkan anak-anaknya, mereka mendidik anak-anaknya
tentang bagaimana berakidah yang baik, bagaimana akidah yang benar itu seperti apa. Mereka didik anak-anak mereka tentang keyakinan, tentang keimanan. Yang kedua, mereka tanamkan dalam diri anak-anak mereka tentang tujuan di depan sana. Apa tujuan mereka mendidik anak ini? Apa tujuan mereka melahirkan anak-anak ini? Yang ketiga adalah peran ibu juga mengajarkan anak-anaknya di rumah, mendidik anak-anaknya di rumah, mengantarkan mereka ke sekolah, mengantarkan mereka ke jenjang lebih tinggi di dalam dunia pendidikan. Nah, ketiga rahasia ini, ketiga kunci ini tidak akan hadir begitu saja tanpa peran siapa Ibu? Ketiga rahasia ini tidak akan hadir begitu saja tanpa peran seorang ibu. Nah. Bahwa kalau masih ada waktu, udah. Entah الوقت. Nah. كنا حنتكلم عن الصدقة في آخر الدعاء. نتكلم ولا خلاص؟ ممكن قد انتهى الوقت. إذا كان هناك فرصة للسؤال ممكن. ولكن سوف أسأل هل هناك فرصة للسؤال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله نلتقي مع بعض جميعا في المسجد الأقصى. Jadi mengucapkan terima kasih Ibu telah menyimak dari awal sampai akhir tadi ya, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan mengumpulkan kita nanti di Masjid Al-Aqsa insyaallah.